Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian kitab Adabuddin Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya was syuhada was sholihin wa bil khusus awliya tus'a wa jami'i masyayikh ma'had Lirboyo Kediri wa ila dan khususon mu'allif hadzal kitab Imam Al-Mawardi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang ekonomi, ya, sumber ekonomi sebagai penyanggah terciptanya kerukunan dan perdamaian serta kokohnya suatu bangsa. Di antara sumber ekonomi itu adalah pertanian. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Wa ammat tsani, adapun yang kedua, min asbabiha, dari sebab-sebab al-mawad, dari sebab-sebab materi, ya, mendapatkan materi, sumber materi. Wahwa, adapun atsani, natajul hayawani, adalah hewan ternak, ya kan, atau hewan binatang ternak atau binatang peliharaan seperti kambing, onta, sapi, kerbau, dan bisa juga as-samak, yaitu ikan, ya. Kalau di kepulauan atau negara-negara yang memiliki laut, berarti natajul hayawan ini masuk juga ikan, gitu. Nah, itu sumber ekonomi, gitu. Jadi karena binatang itu bisa dijual belikan. Fahuwa, adapun natajul hayawan, madatu ahlil falawati. Nah, falawat ini jamak dari falat. Falat itu padang pasir atau tanah tandus. Madatu ahlil falawati adalah bahan pokok atau materi pokok penghasilannya para penduduk yang ada di padang pasir atau di tanah lapang, gitu. Jadi ini kan Imam Mawardi itu bicara dalam konteks masyarakatnya, yaitu di Arab, gitu, ya. Jadi biasanya penghasilan masyarakat yang hidup di padang pasir, di tanah lapang, itu penghasilan ekonominya adalah dari binatang ternak, gitu. Karena mereka menernak binatang itu memiliki tanah yang lapang, karena tidak sulit untuk mencari rumputnya, gitu. Lalu wasukanil khiyami, dan para penduduk atau orang-orang yang tinggal di khiyam. Khiyam itu kemah, ya. Jadi kemah itu rumah-rumah yang bisa dibongkar pasang, gitu, ya. Itu. Jadi kalau kita lihat para peternak
binatang di Arab gitu, itu biasanya mereka sambil ngangon ya, sambil mengangon binatang peliharaannya itu, mereka membuat khiyam, kemah-kemah gitu, semacam kayak orang para pendaki gunung itu kan pakai kemah, atau seperti kita camping, seperti kita dulu masa sekolah itu kan pramuka itu kan ada kemah gitu ya. Nah, jadi bisa dibongkar pasang gitu. Nah, li'annahum, karena sesungguhnya ahlul falawat wasukanil khiyam lamma lam tastaqirru, ketika tidak menetap bihim dengan ahlul falawat darun, rumah gitu. Jadi mereka tidak menetap pada satu rumah. Artinya darun itu rumah yang permanen gitu. Dia tidak menetap di satu rumah yang permanen. Walam tadummuhum, dan tidak mengumpulkan hum terhadap ahlul falawat amsorun, kota-kota ya. Jadi mereka memang tidak menetap di amsor itu perkotaan gitu. Itu jadi mereka tidak menetap di rumah yang permanen, dan mereka tidak kumpul di kota. Mungkin kalau kumpul di kota sudah terlalu crowded, terlalu padat penduduk, dan sulit mungkin untuk mencari rumput untuk makan binatang gitu ya. Iftaqarru, maka ahlul falawat itu penduduk tanah lapang atau padang pasir itu berharap gitu, ilal amwali, kepada harta, al muntakilati, yang bisa berpindah-pindah, minhum, dari ahlul falawat ya kan. Jadi harta yang bisa mudah untuk dipindah, yaitu binatang ternak gitu. Jadi mereka kalau binatang ternak itu kan itu al-amwal maliyah, yaitu itu harta, tapi bisa mudah untuk diajak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Wama, dan sesuatu la yanqati'u, yang tidak terputus, nama uhu ya kan, perkembangannya, ma gitu kan, bidda'ni, dengan perpindahan, warihlati, dan perjalanan gitu. Faktanu, maka ya kan, kalau pilihannya demikian, artinya harta yang bisa mudah dipindahkan dan sesuatu yang tidak terputus perkembangannya dengan sebab berpindah, ya faktanu, maka ahlul falawat itu memelihara gitu, al hayawana, terhadap binatang gitu. Jadi binatang itu adalah harta ya kan, yang mudah dipindah, yang perkembangannya itu tidak terputus dengan sebab perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya hayawan yantaqilu, itu
yastaqilu. Yastaqilu itu sendiri ya, finnaklati dalam perpindahan nafsihi dengan dirinya al hayawan. Artinya hewan itu, binatang itu ya bisa berpindah ya dengan dirinya sendiri. Artinya tidak perlu digotong, tidak perlu dibawa, tidak perlu di satu alat transportasi gitu. Jadi bisa pindah sendiri karena binatang itu kan bisa berjalan gitu. Wa yastaghni, dan al hayawan itu cukup ya, anil alufati dari makanan biro'ihi dengan ngangon atau dengan cara mencari makannya itu cukup diangon ya. Diangon itu apa ya kalau bahasa Indonesianya itu digembala gitu. Jadi cukup binatang itu dilepaskan di tanah lapang yang banyak rumputnya ya, digembala gitu, dan dia mencari makan sendiri gitu. Artinya memelihara binatang itu praktis gitu, cukup dengan digembala dia mencari makan sendiri gitu. Tsumma huwa, kemudian adapun al hayawan ini markubun, juga alat transportasi ya kan, wa mahlubun, dan bisa diambil susunya gitu. Jadi dulu zaman sebelum ada transportasi sepeda motor, belum ada transportasi mobil ya kan, belum ada ya sains yang menemukan mesin alat transportasi, maka hayawan atau binatang itu adalah markub, alat transportasi gitu. Seperti onta ya kan. Dalam hadis-hadis Nabi itu kan Siti Aisyah ya, itu naik onta perang Jamal ya kan. Perang Jamal itu kan perang karena Siti Aisyah pada waktu itu naik onta. Nah, naik ontanya ngangkang apa tidak, itu kan pernah perdebatan karena ada RUU di satu wilayah di NKRI ini yang melarang perempuan itu naik transportasi motor misalkan, itu dilarang dengan cara mengangkang. Nah, Sayyidah Aisyah istri Nabi itu bagaimana cara naik unta itu? Apakah juga tidak ngangkang? Nah, ternyata banyak yang mengkaji ternyata ngangkang. Nah, markubun. Nah, unta. Ada lagi kuda. Kuda juga markub sebagai alat transportasi. Dan bahkan ketika saya di Mesir, keledai ya jaran yang kuda yang kecil ya, itu keledai, itu sampai sekarang menjadi alat transportasi. Biasanya para pedagang sayuran itu biasanya di belakang keledainya itu ada gerobak, di belakangnya ada ban ya, 2 ban yang ditarik oleh keledai. Nah, itu penjual sayuran, penjual buah-buahan itu masih menggunakan keledai sampai hari ini.
Nah, ya bahkan kuda pun sampai sekarang masih menjadi markub, alat transportasi yang eksotik dan istimewa ya. Fakana, maka ada ya, selain sebagai alat transportasi itu makhluk bisa diambil susunya gitu kan, binatang itu. Fakana, maka ada iktinauhu, memelihara hayawan ala ahlil khiyami, atas penduduk yang memiliki rumah kemah, ya kan, rumah yang bongkar pasang itu. Aisaru, itu lebih mudah gitu. Liqillati mu'natihi, karena sedikitnya modal al hayawan. Wa tashilil kulfati, dan mempermudah kesusahan bihi dengan al hayawan. Ya, jadi memelihara binatang itu ya sedikit modalnya, tidak begitu memberatkan, ya karena kalau cari makan cukup di gembala, di padang rumput itu, setelah kenyang diantar pulang gitu. Wakanat, dan ada jadwahu, faedahnya, ya kan, faedahnya al hayawan, ya kan, alaihim, atas ahlil khiyam, aktsaru, lebih banyak, ya kan, liwufuri naslihi, karena sempurnanya reproduksi atau beranak pinaknya al hayawan. Wa iktiyati roslihi, dan mikuati anaknya, anaknya itu bisa, anaknya hayawan itu bisa juga menjadi bisa dijadikan dibesarkan kembali, lalu kemudian semakin banyak gitu hewan yang dia miliki, karena reproduksi anaknya terus menerus, maka dia semakin banyak binatang peliharaannya. Jadi faedahnya hayawan binatang ternakan aktar liwufuri naslihi, jadi pertama beranak pinak, ya kan, apalagi marmut tuh, kelinci itu banyak sekali, atau binatang-binatang yang lain itu kan cepat beranaknya. Pertama semakin banyak anaknya, lalu kemudian yang kedua bisa dijadikan alat transportasi, yang ketiga diambil susunya, yang keempat dijual belikan, ya kan, gitu. Nah, ini ilhaman, karena adalah ilham minallahi, dari Allah, li khalqihi, kepada makhluknya Allah, fi ta'dilil masalihi, dalam keadilan, kemaslahatan, kemaslahatan yang merata, fihim, di dalam al-khulq. Jadi wa irsyadan, dan menunjukkan sebagai petunjuk dari Allah li ibadihi, kepada hamba-hambanya Allah, fi qasmil manafi'i, dalam bagian kemanfaatan, bainahum, di antara al-khalq. Jadi binatang itu bisa dijual belikan, bisa banyak manfaatnya untuk manusia. Ini adalah ilham atau petunjuk dari Allah, agar dengan makhluk atau manusia itu memiliki
kemampuan untuk memelihara binatang, dan binatang itu untuk dibisniskan, dijadikan alat transportasi, itu menjadi merata kemaslahatannya, karena manusia bisa memanfaatkan. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, Nabi berkata, khairul mali muhratun ma'muratun wasikatun ma'buratun. Khairul mali, sebaik-baik harta, muhratun adalah binatang, ma'muratun yang beranak pinak, ya kan, yang bereproduksi, yang mudah beranak gitu. Wasikatun, dan pohon korma, makburatun, yang dinikahkan. Jadi makburoh, dia dikawinkan, ya kan. Jadi kalau binatang itu istilahnya makmuratun, kalau sikatun itu, pohon korma itu makburoh. Ya kan, kalau korma itu cara korma itu agar bisa menghasilkan pohon korma itu bisa menghasilkan korma gitu, yang banyak, yang lebat, itu dengan cara dikawinkan gitu. Jadi pohon korma itu ada pohon korma laki-laki gitu, ada pohon korma perempuan. Nah, itu harus dikawinkan, makburatun. Jadi cara agar pohon korma itu berbuah lebat, berbuah yang bagus, dan nantinya bisa dipanen dengan baik, itu dengan cara makburatun, dengan cara dikawinkan gitu. Nah, begitupun juga binatang tuh bisa beranak pinak, itu pun juga dikawinkan gitu. Wa makna qaulihi, makna dari perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muhratun makmuratun, ya. Muhratun makmuratun, binatang yang banyak anaknya, ai katsirun nasli, ya banyak anaknya, ya kan. Jadi sebaik-baik harta adalah binatang yang banyak anaknya gitu. Ya kan, kalau binatang yang untuk dijual belikan, secara otomatis kalau binatang itu banyak anaknya, berarti kan banyak binatang yang bisa dijual belikan gitu kan. Wa minhu, dan dari muhra itu, muhratun makmuratun itu, sesuatu ta'awwala, yang menakwil atau menafsir, al-Hasanu, Hasan, wal Qatadatu, dan Qatadah, Imam Qatadah, qaulahu, terhadap firman Allah Ta'ala, mahlur Allah, amarona mutrafiha. Nah, ini menarik. Jadi Imam Mawardi itu jarang sekali menggunakan kata-kata tafsir. Seringnya menggunakan kata takwil, yu'awilu, ta'awwala gitu. Ya, satu akar kata dengan takwil itu. Ya, jadi Hasan dan Qatadah ini menakwil firman Allah, amarona mutrafiha. Amarna mutrafiha itu, ini dimaksudkan, amarna itu kan memerintah, ini maksudnya adalah kami memperbanyak gitu.
amarna mutrafiha, kami memperbanyak mutrafiha terhadap terhadap orang yang melakukan kenikmatan, orang yang melakukan hubungan suami istri terhadap istrinya, zaujah, katsarona, maksudnya kami memperbanyak adadahum terhadap bilangannya mutrafiha. Jadi artinya kami memperbanyak bilangan binatang itu dengan cara mengawinkan, maksudnya gitu, mengawinkan, menikahkan gitu ya. Ya apalagi kalau binatang itu dalam bentuk ikan. Ikan itu banyak sekali lahiran, ya kan? Sekali lahiran itu bisa belasan, puluhan, bahkan ratusan anak yang dilahirkan. Dan binatang itu bisa ada yang hamil, ada yang berbentuk telur gitu ya. Misalkan ayam itu beranak pinaknya dengan bertelur dulu gitu ya. Telur itu kan banyak, bisa 5 telur gitu kan, bahkan mungkin belasan telur gitu. Jadi sekali beranak tuh banyak gitu. Wa ammas sakinatu al-ma'buratu, apa yang dimaksud dengan bukan sakinah. Wa ammas sikkatu al-ma'buratu, maksud dari as-sikkatul ma'buratu fahiya, yaitu as-sikkah al-ma'burah, an-nakhlatu adalah pohon korma itu, al-ma'buratul hamli, ya kan, yang dikawinkan buahnya, ya kan? Jadi cara agar pohon korma itu berbuah banyak itu ya dikawinkan gitu. Waruya, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi qala, Nabi berkata, fil ghanami, dalam masalah ghanam, kan, saminuha, apa kata Nabi, gemuknya ghanam, kan, sapi, ghanam apa namanya, kambing ya, ghanam tuh, gemuknya kambing. Adapun gemuknya kambing, ma'asyun, adalah penghidupan. Wa sufuha, dan bulu-bulunya ghanam, kambing, adalah riyasyun. Riyasyun itu bisa maknanya menjadi hiasan, menjadi hiasan. Ya, jadi kambing, bukan hanya kambing, sapi juga, lalu kemudian binatang-binatang yang memiliki bulu, domba gitu ya, itu gemuk ya. Gemuknya kambing, sapi, domba itu adalah punya nilai ekonomi itu. Jadi semakin gemuk kambing, domba, sapi, semakin mahal harganya, nilainya semakin tinggi gitu. Kalau kurus semakin murah gitu. Jadi makanya Nabi mengatakan saminuha ma'ash, jadi gemuknya binatang ya, kambing, sapi, domba itu memiliki nilai ekonomi gitu. Dan bulunya
kulitnya, bulunya itu juga bisa menjadi perhiasan, bisa menjadi buat untuk kendang, buat untuk drum band, buat untuk beduk dan lain sebagainya gitu. Artinya biasanya kalau di soal di dalam kitab fikih itu kaitannya dengan bulu dan kulit ya, kulit binatang yang halal dimakan itu ada disamak ya. Jadi bagaimana kulit itu agar bisa menjadi bersih gitu. Ya kalau dulu bukan hanya untuk perhiasan, bukan hanya untuk beduk, tapi juga bisa untuk pakaian gitu. Ya kalau kita lihat di sering kalau kita nonton film Hollywood itu kalau filmnya tentang sejarah Yunani itu kan banyak mereka menggunakan pakaian dari bulu domba gitu ya. Dan dulu konon sebagian pendapat mengatakan para sufi dulu juga kenapa dinamakan suf itu karena mereka menggunakan pakaian dari bulu domba gitu. Pakaian namanya wasufuha, di sini kan ada juga sufuha riyasun. Jadi bulunya domba, kambing, sapi itu hiasan. Nah, itu para sufi menggunakan bulu domba untuk pakaian gitu. Makanya dinamakan sufi itu. Suf sendiri adalah bulu gitu. Menarik, agak sedikit melenceng dari pembahasan. Hussein Marwa itu seorang pemikir Mesir mengatakan kenapa orang sufi itu menggunakan pakaian bulu domba gitu. Karena itu adalah satu kritik sosial atau semacam perlawanan kultural terhadap hedonisme pada waktu itu. Ya, hedonisme para pejabat, para raja pada waktu itu, dan orang-orang kaya itu kan baju kebesarannya itu dengan sutra gitu kan. Jadi pakaian sutra, pakaian yang glamor itu pakaian orang-orang yang hedonis gitu. Nah, sufi ingin melakukan counter narasi terhadap hedonisme dengan menggunakan simbol pakaian rakyat, yaitu bulu domba gitu. Waruya, dan diriwayatkan an Abi Dobyan, dari Abi Dobyan, annahu, sesungguhnya Abi Dobyan qala, Abi Dobyan berkata, qala, berkata li kepadaku Umar bin Al-Khattab, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Umar bin Khattab. Ma, apa, maluka, harta kamu, ya Aba Dobyan, wahai Abu Dobyan. Kata Umar bin Khattab, hartamu itu apa, katanya gitu. Atau apakah kamu punya harta, apa yang kamu punyai? Qala, kemudian Abu Dobyan itu berkata, kultu, saya berkata, atoi, pemberianku, alfani, 2000, katanya itu, alfani. Jadi 2000, ya mungkin 2000 dirham gitu. Qala, Umar berkata, sahabat Umar berkata, ittakhid, gitu, ambillah gitu, kamu min hada, dari alfani itu, dari 2000 dirham itu, al hartha, terhadap inilah sawah, ya kan, wasaibat, dan binatang ternak itu, binatang, qoblaan talik,
qabla antalika, sebelum menguasai ka terhadap kamu, kilmatun, bocah laki-laki, min Quraisyin, dari suku Quraisy. La ta'udda, dan kamu jangan menghitung al-ata'a terhadap pemberian, ma'ahum, bersama gilman, malan, terhadap harta. Wasaibatu, adapun makna dari saibat adalah an-nataju, yaitu binatang yang beranak, maksudnya binatang ternak yang beranak. Ya, jadi ini menarik. Jadi sahabat Umar melakukan jual beli gitu dengan Abu Dobyan punya 2000 dirham, ya kan. Lalu kemudian kata Umar, ya sudah, 2000 dirham itu silahkan kamu dapat sawah dan binatang ternak. Ya sebelum bocah laki-laki Quraisy itu akan menguasaimu. Dan itulah. Jadi sawah dan binatang ternak itu adalah memang sumber ekonomi. Wa hukiya, dan diriwayatkan, anna imro'atan, sesungguhnya perempuan, atat, yang sowan, imro'ah itu datang, imro'ah itu an-nabiya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian imro'ah itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku attakhidu, ittakhadha ini maksudnya adalah mengambil atau ngingu itu memelihara. Aku memelihara gitu, ghanaman, terhadap kambing, ibtaghani, yang saya berharap gitu, naslaha terhadap anaknya ghanam, waroslaha, dan susunya atau ya anak pinaknya, cucunya ghanam. Wa innaha, dan sesungguhnya ghanam, la tanmi, itu tidak berkembang. Ya, jadi saya memelihara ghanam, kambing, ya kan, yang saya tujuannya adalah mengambil anak dan anak pinak atau cucu, anak-anak dan cucu-cucunya ghanam. Tapi sementara ghanamnya itu tidak berkembang gitu. Artinya tidak berkembang tuh ternyata tidak sesuai harapan gitu. Saya ingin agar ghanam itu beranak pinak, ternyata tidak berkembang. Faqala, kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma, apa alwanuha, warnanya ghanam itu. Jadi Nabi penasaran, Nabi bertanya, loh, kambing yang berwarna apa yang kamu miliki, kok kambing itu tidak sesuai dengan harapan, tidak beranak pinak gitu. Qalat, imro'ah itu menjawab atau berkata, sudun,
Yaitu ghanam itu warnanya hitam Rasulullah. Warnanya hitam Rasulullah katanya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata laha, kepada imro'ah, afariyun. Afariyun itu apa? Peliharalah binatang kamu yang berwarna putih, kayak gitu. Jadi anjuran Rasulullah menganjurkan agar perempuan itu memelihara, ya kan, wedus atau kambing yang berwarna putih gitu. Jadi dengan warna putih itulah dia akan punya banyak anak gitu. Ini menarik. Jadi Rasulullah itu sekaliber Rasulullah itu berbicara tentang kambing, bicara tentang domba, dan menerima konsultasi seorang perempuan yang memiliki kambing yang ternyata tidak tidak berkembang, tidak beranak pinak, dan perempuan itu galau lalu curhat kepada Rasulullah. Rasulullah tanya kambingnya itu warnanya apa, kok bisa nggak beranak pinak gitu, warnanya hitam. Lalu dijawab oleh Rasulullah, ya sudah, Anda wahai perempuan itu peliharalah kambing yang berwarna putih gitu. Wahada, adapun afariyun ini mithlu qawlihi, seperti perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi manakihil adamiyina, dalam perempuan yang menikah, ya kan, dari anak Adam, ya kan. Artinya perkataan Rasulullah afariyun itu peliharalah kambing putih itu, ini seperti perkataan Rasulullah dalam konteks perempuan yang dinikahi dari anak Adam gitu ya. Apa yang dikatakan Nabi, igtaribu la tudhu, igtaribu, maksudnya igtaribu itu nikahilah kamu terhadap perempuan yang subur, la tudhu, dan janganlah kamu menikahi perempuan yang kurus. Ya, ini maksudnya artinya menikahi perempuan yang bisa beranak gitu, agar memiliki keturunan. Ya, begitupun dalam konteks kita punya kambing peliharaan, ya kan, nah carilah bibit-bibit kambing yang punya potensi beranak pinak yang baik gitu, jangan memelihara kambing yang riwayatnya itu, maksud riwayat apa, dia kurang baik gitu, tidak, misalkan kurang beranak pinaknya kurang gitu, atau mandul gitu. Jadi bukan hanya manusia, tapi kambing, binatang itu pun ada yang mandul, tidak bisa beranak pinak gitu. Sebagaimana kasus dalam hadis ini, perempuan curhat kepada Rasulullah ini. Nah, kalau mau memelihara kambing untuk bisnis tahunan, misalkan Idul Adha, itu kan musim korban, itu boleh kita melihara kambing, sapi gitu ya, kerbau misalkan, jamus ya, itu. Nah, tapi memilih
kambing, kerbau itu yang punya keturunan baik dalam hal beranak pinak gitu. Jangan cari yang kambing yang berketurunan mandul gitu. Nah, wa ammat tsalitsu, adapun yang ketiga, min asbabiha, dari sebab-sebab al-mawad, sebab-sebab ekonomi atau materi, sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber materi yang ketiga, wahia, adapun asalis at-tijaratu, perdagangan, ya kan? Dan yang ketiga sudah pasti sumber ekonomi itu adalah perdagangan. Ya, fahia, maka adapun asalis yang ketiga ini, far'un, adalah cabang lima dataiz zar'i, bagi materi dasar, ya materi yang berupa sawah, wanatajin dan binatang yang beranak, ya binatang peliharaan yang beranak, ya kan? Artinya sawah itu bisa hasilnya, hasil persawahan, hasil cocok tanam itu bisa dimasukkan at-tijarah dalam perdagangan, ya kan? Misalkan ubi, singkong, talas, ya kan? Itu bisa dijual, tijarah, didagangkan gitu. Dan didagangkannya sekreatif mungkin. Boleh saja dijual apa adanya, tapi ketika dibikin keripik gitu ya, itu menjadi inovatif dan semakin mahal gitu ya. Lalu dari sawah juga kan menghasilkan kapas jadi benang menjadi pakaian dan lain sebagainya gitu. Nah, kayu jati, kayu apa dan lain sebagainya itu juga bisa dibisniskan, dijual gitu. Binatang ternak yang beranak pinak pun itu bisa ditijarohkan atau diperdagangkan gitu. Tambak misalkan di daerah-daerah pesisir, misalkan di Surabaya gitu ya, di Madura, di Cirebon, di daerah-daerah yang di Kamal kalau di Jakarta, nah, itu kan ikan-ikan itu bisa dijual belikan tuh. Faqad ruwiya, kemudian diriwayatkan Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, Nabi berkata, apa yang dikatakan tis'atu a'sarir rizqi, 9/10-nya rizki, fit tijarati, itu ada di perdagangan, wal harsi, dan persawahan, ya kan? Wal baqi, adapun rizki yang sisa, maksudnya rizki yang lain, fisa ibati, itu ada di binatang ternak gitu, binatang peliharaan atau binatang ternak gitu. Jadi 9/10 dari rizki itu adanya di perdagangan dan di persawahan. Sisanya itu ada di binatang ternak gitu. Wahia, adapun kemana rujuknya ini? Wahia, adapun tijarah, ya, nau'ani, itu ada 2 macam. Yaitu yang pertama taqallubun. Jadi taqallub itu artinya itu molak-malik ya, membolak-balik. Taqallub itu menggolang, memutar itu, memutar harta atau
ya memutar, ya apa istilahnya ya kalau di ekonominya itu, ya fil hadori, di dalam apa, orang-orang yang berada di rumah. Maksudnya berada di rumah itu hador ya. Hador itu seakar kata dengan kalau sekarang itu ada hadoroh gitu. Hadoroh itu kan peradaban gitu. Jadi peradaban kenapa dinamakan hadoroh? Ya karena masyarakatnya itu hadir. Hadir, ada, eksis, survival di satu wilayah tertentu. Dia memiliki tanah air gitu, memiliki memiliki kebudayaan, memiliki kesenian, memiliki nilai-nilai yang disepakati bersama gitu. Jadi seperti Indonesia ini ahlul hadoroh, orang-orang yang berperadaban karena memiliki tanah air, memiliki nilai, memiliki kesepakatan bersama, memiliki rumah yang ditinggali gitu. Nah ini biasanya ahli hadoroh, orang-orang yang berperadaban, ya, min ghairi naklatin, dengan tanpa berpindah-pindah, bukan masyarakat yang nomaden, wala safarin, dan tidak berpetualang, tidak bepergian gitu. Wahada, adapun taqallub fil hadar ini ya tarisun, itu menyimpan, menyimpan, wa ihtikarun artinya menimbun. Ya, jadi biasanya orang-orang yang berperadaban itu harta itu disimpan, ya kan, lalu kemudian diputar, taqallub, diputar, dijadikan modal, ya kan. Dari modal itu kan semakin berkembang gitu, antara modal dan laba itulah terus diputar sehingga berkembang, lalu kemudian ya ditimbun di bank, di ATM, lalu kemudian di bursa saham, di berbagai tempat-tempat penyimpanan yang lain gitu. Wa qad raghiba, ya investasi gitu ya, bisa juga. Wa qad raghiba, dan sungguh benci katanya, anhu, dari ikhtikar, dzul aqdari, orang yang memiliki pangkat, wazahida, dan benci, fihi, di dalam ikhtikar, dzul akhtori, orang yang memiliki orang yang bahaya, orang yang akdar ini, akdar itu orang akdar, reget, orang yang buruk lah ya, itu benci terhadap penyimpanan uang itu, orang-orang yang ya kriminal gitu ya, dan benci juga orang-orang yang bahaya gitu, orang-orang yang membahayakan, dzul akhtori, orang-orang yang membahayakan. Jadi biasanya kan ada pembobolan bank, ada pembobolan, itu kan ada saja orang-orang yang ingin mengambil uang-uang yang telah disimpan gitu. Watsani, adapun yang kedua, taqallubun, ya kan, membolak-balikan atau menggolang, memutar, bil mali, terhadap harta, dengan harta, bil asfari, dengan cara bepergian.
kan. Wa naqluhu, dan memindahkan mal itu, memindahkan harta itu ilal amsori, kepada kota, ke dalam kota, ya kan. Jadi kalau ada desa, ada kota, ya kan. Kalau dalam konteks dulu itu ada, kalau kota itu berarti orang yang berperadaban, yang tidak nomad gitu ya. Nah, meskipun ada orang yang nomaden, yang cara mencari uangnya itu dengan cara al-asfar, bepergian, misalkan ya memiliki kambing, sambil bepergian, sambil dibawa kambingnya, tapi hasilnya itu, hartanya itu dipindah ke kota gitu. Fahadha, maka adapun asani ini, al-yaku, itu lebih patut bi ahlil muru'ati, dengan ahli muru'ah, orang-orang yang memiliki marwah gitu. Wa a'ammu, dan lebih umum, jadwa, faedahnya, wa manfaatan, artinya manfaatnya itu. Ghairu annahu, akan tapi sesungguhnya atsani, yang kedua ini, annahu, ghairu annahu, selain bahwa yang kedua ini, aktsaru, lebih banyak, khotoron, bahayanya, wa a'dhamu, dan lebih agung, lebih besar, ghororon, terbujuknya, ya kan. Iya, jadi lebih besar manfaatnya, tapi juga lebih besar bahayanya. Itu. Faqad ruwiya, kemudian diriwayatkan Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, Nabi berkata, innal musafira wa ma lahu la'ala qallat illa ma waqallahu. Innal musafira, sesungguhnya musafir, orang yang bepergian, wa malahu, dan hartanya musafir, la'ala qalatin, itu dalam bahaya, illama, kecuali sesuatu, waqo, yang menjaga, Allahu, Allah, ya kan. Nah ini, jadi orang yang cara mencari uangnya, ya kan, cara mencari uangnya itu dengan bepergian, taqallubil mal bil asfar, cara mencari uangnya itu dengan cara dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya. Sementara hartanya itu ditaruh di kota gitu, ya kan. Nah ini, kata Rasulullah, itu bahaya gitu, kecuali memang Allah menjaganya gitu. Jadi makanya ini yang baik itu ya mencari uang di negara sendiri, di daerah sendiri gitu. Jadi mencari ekonomi di daerah sendiri, dinikmati di daerah sendiri gitu, dijaga sendiri, gitu. Artinya tidak ditinggal-tinggal gitu. Ya. Kalau ditinggal-tinggal, hartanya yang ada di kota, dia bepergian, itu kan bahaya gitu. Yakni maksudnya Nabi ala khotorin, ya atas bahaya. Wafit Taurati, di dalam kitab Taurat, menarik. Jadi Imam Mawardi ini mengutip Taurat, mengutip Injil, mengutip perkataannya Raja Persia Anusirwan, dan banyak sekali yang lainnya. Apa yang dikatakan dalam Taurat itu, ya ibnu Adam, ahdis safaron, uhdis laka rizqan. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, ahdis, ahdis safaron, uhdis laka rizqan. Ahdis,
apa perbaruilah kamu safaron terhadap perjalanan, ya, perjalanan karena untuk berdagang, maksudnya uhdis, maka aku memperbarui laka kepadamu apanya rizkon, terhadap rizkinya. Ini menarik. Jadi ahdis safaron uhdis laka rizkon, artinya perbaruilah kamu dalam perjalanan mencari rizki, perjalanan mencari dalam perjalanan untuk berdagang, maka saya akan memperbarui rizkimu. Jadi artinya ketika kita keluar dari rumah itu, berjalan untuk berdagang, berjalan untuk mencari rizki gitu. Nah maka aku pun akan memberimu rizki. Nah, dalam ini kata Taurat, ya, di dalam Taurat berarti ini Allah gitu. Wahai ibnu Adam, setiap hari kita akan memperbarui perjalanan kita untuk berdagang, perjalanan kita untuk mencari rizki, terus diperbarui gitu. Maka rizki kita pun akan diperbarui oleh Allah gitu loh. Artinya berdagang, ya. Wa ammar rabi'u, adapun yang keempat, min asbabiha, dari sebab-sebab al-mawad, sebab-sebab ekonomi, maksudnya sumber ekonomi. Wahia, adapun ar-rabi, as-sina'atu, sina'ah. Sina'ah ini makna biasa dimaknain itu pertukangan. Tapi kalau dibaca secara detail tentang sina'ah ini, sina'ah itu skill, bisa inovasi, kreativitas gitu. Jadi sina'ah masuk karena sina'ah itu ada sina'ah dalam bentuk al-fikriyah, amaliyah, ada fikriyah dan amaliyah. Jadi ini bisa juga diartikan sina'ah itu dunia kreativitas gitu. Jadi kreativitas itu adalah sumber ekonomi, sumber rizki gitu. Ya kan. Faqad yata'allaqu, maka sungguh ar-rabi ini berkaitan bima dengan sesuatu mado yang telah lewat, minal asbabi, dari sebab-sebab ats-tsalisati yang ada tiga. Ya kan, yang tiga itu tijaroh, dagang, lalu binatang ternak, ya kan, yang terus pertanian gitu ya. Jadi sina'ah. Watan qasimu, dan terbagi, aksamuha, bagian-bagiannya as-sina'ah, salatatan, menjadi tiga. Nah ini kan sina'atu fikrin, ya kan, pertukangan, maksudnya pertukangan itu kreativitas, ya kan, yang hubungannya dengan pikiran gitu kan. Sina'atu fikrin, ya. Jadi kreativitas, ya misalkan gini, orang sama-sama belajar dari SD sampai kuliah, tapi ada orang-orang yang diberi kelebihan kreativitas itu, kreatif dalam menulis, jadilah penulis gitu. Ada juga orang yang itu kan pemikiran, itu sina'atu fikri, kreativitas dalam melukis gitu, ya kan, itu imajinasi, pakai pikiran, imajinasi. Ada lukisan surrealis, ada realis dan lain sebagainya. Ada kreativitas dalam membuat syair, lagu dan lain sebagainya.
kreativitas dalam desain pakaian, desain rumah, desain dan lain sebagainya. Dan sina'atu fikri juga bisa kreativitas baik online maupun offline gitu. Ya, online kita desain yang dulu kan desain misalkan arsitektur itu kan masih manual dulu, masih pakai tangan, masih pakai penggaris dan lain sebagainya. Sekarang online atau pakai grafis atau internet pakai komputer gitu ya. Wasina'ati amalin, dan kreativitas yang bersifat aplikatif atau ya action gitu ya. Itu yang kedua. Nah, wasina'atin dan kreativitas mustarokatin yang mustarokah, yang penggabungan, kolaborasi gitu. Baina fikrin, di antara pemikiran, wa amalin, dan amal atau kerja nyata, pekerjaan fisik gitu ya. Jadi ada 3 ya kan, ada yang kreativitas pemikiran, kreativitas tindakan, maksudnya dalam bentuk amaliyah konkret, dan ada yang ketiga kreativitas yang kolaboratif antara pemikiran dan action gitu. Li'annan nasa, karena sesungguhnya manusia alatun. Nah ini piranti adalah alat lisinaati bagi kreativitas gitu. Ya kan. Fa asyrafuhum, maka adapun lebih mulianya nafsan dirinya, mutahayyiun, orang yang siap gitu, bersiap-siap, li asyrafiha, kepada kepada luhurnya, mulianya sina'ah, jinsan, jenisnya, ya kan. Jadi seberapa mulia diri manusia itu seberapa mulia kreativitasnya gitu. Berapa tinggikah kemuliaan seseorang, seberapa tinggi kreativitasnya gitu. Kama anna ardalahum, sebagaimana lebih rendah-rendahnya nafsan dirinya, mutahayyiun, adalah orang yang siap, orang yang ya li ardaliha, kepada rendahnya sina'ah, jinsan, jenisnya. Nah, ini menarik sekali. Jadi seberapa rendah kreativitasnya seseorang itu, ya serendah itulah diri seseorang. Li'anna tab'a, karena sesungguhnya watak atau tabiat, yab'atsu, itu membangkitkan, alama, atas sesuatu, yulaimu hu, yang ma itu yang menguasai atau yang memenuhi, yang menghiasi, hu terhadap at-tab', wayad'u, dan mengajak at-tab' itu ilama, kepada sesuatu, yujanisuhu, yang ma itu menjenisi hu terhadap tab'. Jadi watak ya, tabiat, kebiasaan gitu kan, itu membangkitkan ya sesuatu yang akan menghiasi tabiat itu. Artinya tabiat seorang itu ya akan dihiasi oleh sesuatu yang biasa dia lakukan itu. Jadi menjadi terjadi pembiasaan. Setelah pembiasaan itu internalisasi, ya kan? Internalisasi menjadi watak, menjadi karakter. Itu kalau watak kebiasaannya, habitnya, ya kan. Lalu kemudian mulia, memiliki
imajinasi yang baik, memiliki pemikiran yang baik, memiliki kreativitas yang baik, ya kan, ya maka dia akan mulia gitu, karena dia akan dihiasi oleh imajinasi, pemikiran dan kreativitas yang baik gitu. Sebaliknya kalau memiliki kreativitas yang rendah, kebiasaan yang rendah, ya maka dia pun akan memiliki karakter yang rendah gitu. Mungkin pengajian pada sore hari ini dicukupkan dulu. Apabila ada kekurangan, kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.